Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana hari ini? Ada sukacita? Ya, pastinya hari ini kita dipenuhi dengan sukacita karena kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua, mari kita siapkan diri kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranya Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranya Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, Adik-adik semua, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Adik-adik semua, dalam kehidupan kita, kerap kali kita melakukan kesalahan yang menyakiti hati orang tua kita, teman-teman kita, terlebih kita menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang mengakui setiap salah dan dosa-dosa kita. Sambil kita menyanyi dari pujian, Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan terhendakku jadi penuhku, ampunilah.
Kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Kita menyanyi dengan pujian, dihapuskan dosaku. Adik-adik semua, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 32 ayatnya yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Adik-adik semua, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan kita membaca dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pendengaran kami, berkati penglihatan kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom anak-anakku sekalian. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Nah, semuanya tenang. Kita duduk yang rapi. Semoga dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Nah,
Siapa di sini pernah merasakan kelaparan? Ya, atau mungkin kehausan. Nah, satu hari saja kalau kita tidak makan, pasti rasanya lapar sekali ya. Ya, dan satu hari pun kita tidak minum, pasti haus sekali. Sudah tidak bisa hidup kalau sudah tidak bisa makan atau minum. Nah, sama cerita kita pada pagi hari ini, cerita Alkitab kita. Nah, pada saat itu di negeri Bapak Yakub dan anak-anaknya itu sedang mengalami kelaparan, ya, karena tidak ada bahan makanan. Pokoknya mereka semua sudah mau kelaparan karena tidak memiliki lagi bahan makanan. Sudah tidak ada lagi gandum, sayur-sayuran yang mereka buat makan sehari-hari. Maka suatu hari itu Bapak Yakub ini memerintahkan kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu ke Mesir. Karena di Mesir itu di sana banyak sekali bahan makanan. Jadi kalian harus ke sana supaya kita tidak kelaparan di sini." Nah, pada saat itu anak-anak Yakub berangkatlah ke Mesir. Setibanya di Mesir, ya, mereka bertemu seorang raja. Raja ini bernama Yusuf. Nah, karena Yusuf ini adalah anak Yakub, tapi saudara-saudaranya tidak mengenal, tidak tahu bahwa raja yang sekarang memimpin Mesir itu adalah saudaranya. Nah, di saat itu Yusuf menguji saudara-saudaranya ini, karena awalnya kita tahu kan cerita kita minggu yang lalu bahwa saudara Yusuf ini sangat membenci Yusuf. Makanya Yusuf ini dibuang ke sumur yang kosong dan dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Nah, pada saat ini Yusuf menguji saudara-saudaranya, "Hai, untuk apa kalian datang ke Mesir?" "Maaf Raja, kami datang ke Mesir ini, kami mau membeli bahan makanan karena di negeri kami sudah kelaparan." "Ah, kalian bohong, pasti kalian ke sini mau buat kejahatan." "Maaf Raja, betul kami ke sini ingin membeli sebuah makan untuk kami makan di negeri kami." "Terus, memangnya kamu siapa?" "Saya ini adalah anak seorang bapak yang bernama Yakub." Nah, di saat itu Yusuf dengan penuh hati, penuh sukacita, gembira, senang karena dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Pada saat itu saudara-saudaranya yang dulu menjual Yusuf dan membuang Yusuf ke dalam sumur, mereka semua kaget. Ternyata saudara saya yang dulu saya benci ini, ternyata dia menjadi seorang raja. Nah, di saat itu mereka semua sungguh berpeluk. Mereka sangat senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara mereka. Anak-anakku sekalian, cerita kita pada pagi hari ini menceritakan bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, membenci kita, sepatutnya kita tidak boleh juga membalas kejahatan atau ikut membenci, ya. Jadi kita boleh mencontohi seorang raja ini, ya, Raja Yusuf. Dia walaupun sering dijahatin, tapi dia tidak membalas kejahatan, malah Yusuf ini dengan penuh kasih menyambut saudara-saudaranya, memberikan saudara-saudaranya makanan yang banyak. Dan pada saat itu Bapak Yakub pun mendengar bahwa anaknya ini yang dulunya dia tahu bilang dia sudah mati, tapi ternyata dia sudah hidup dan menjadi raja di negeri Mesir. Ya, itulah anak-anakku sekalian cerita kita pada pagi hari ini, ya.
dengan judul Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya yang terambil dari Kejadian 42 ayatnya yang ke-6. Ya, Kejadian 42 ayatnya yang ke-6. Semuanya dibaca di rumah masing-masing ya. Ya, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Adik-adik semua, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Untuk itu, kita bersama-sama menyanyi dengan pujian Jangan Kamu Khawatir. Adik-adik semua, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan dari Mazmur pasalnya yang ke-100 ayatnya yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita akan menyanyi dengan pujian Bawa Persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan rela
Anak-anakku sekalian, kita akan berdoa syafaat, kita tenang dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih bahwa pagi hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami, dengan anak sekolah minggu kami, walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi itu tidak menjadi penghalang ya Tuhan, buat kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama telah mendengarkan sebagian akan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan senantiasa seperti Raja Yusuf, yang walaupun orang membenci kami, menghina kami, tetapi kami tidak akan membalas. Kami malah berbuat baik kepada mereka. Biarlah mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan semuanya itu dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan tanda ucapan syukur kami, persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan itu Tuhan boleh kami gunakan di dalam pelebaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan angkat sakit penyakitnya, yang mungkin dalam mengalami duka cita, Tuhan tetap hiburi. Yang mengalami sukacita, Tuhan boleh memberkati senantiasa. Dan apabila teman kami yang mungkin tidak sempat hadir atau berhalangan hadir untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati. Tuhan, kami senantiasa selalu berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap kehidupannya, biar selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, penuh sukacita ya Tuhan, sehingga boleh mendidik kami, menjaga kami, merawat kami. Biarlah kami selalu anak-anaknya dalam keadaan sehat-sehat, dan biarlah ya Tuhan melalui orang tua kami, guru-guru kami, mengenalkan anak-anak sekolah minggu, mengenalkan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, pengurus guru sekolah minggu. Biarlah mereka semua ya Tuhan dalam keadaan sehat, kuat, dan boleh tetap senantiasa penuh kasih, melayani dan mengangkat pelayanan Tuhan di tengah-tengah kami untuk anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga selalu berdoa ya Tuhan buat gereja kami. Biarlah selalu Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Berkati kami senantiasa ya Tuhan. Biarlah kami dan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan berkati anak sekolah minggu kami yang dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami. Tuhan berkati kami semua, sehingga minggu depan ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama. Walaupun dalam ibadah online ataupun ibadah di gereja, Tuhan berkati kami semua. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Berkati kami semua, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan berkenan terima doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Mari kita tenang, kita bersama-sama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Lagu penutup kita dalam ibadah kita saat ini, kita menyanyi dari pujian Aku Diberkati.
demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan adik-adik semua dalam mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang seminggu ini. Dan minggu depan kita boleh berjumpa kembali dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat ketenangan semua adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu.